Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uhlika wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Jumpa lagi di Mutiara Iman bersama saya Sholihul Hadi. Tema pagi ini adalah selektif dalam menyampaikan informasi. Sahabat saudara Kompas TV yang selalu ada di hati dimanapun Anda berada, kita akan sampaikan tentang bagaimana sih kita harus bisa menyeleksi informasi yang kita sampaikan. Rasulullah SAW lama sudah pernah menyampaikan kepada para sahabatnya. Ini dulu pernah di suatu ketika sahabat kumpul bersama dengan Rasul, kemudian ada yang bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, ini ada teman kita yang menyampaikan informasi. Lalu kemudian informasi itu disampaikan ulang kepada orang lain. Dan ketika disampaikan kepada orang lain, tidak ada informasi yang ditambah maupun dikurangi." Begitu. Namun orang ini belum pernah konfirmasi kepada yang pemberi informasi pertama. Lalu asal disampaikan kepada orang lain, walaupun belum ada konfirmasi terlebih dahulu. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, dan di saat itu pula Abi Hurairah berada di samping beliau. Rasulullah bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a." Cukup dikatakan dia sebagai seorang pendusta manakala dia menyampaikan informasi kepada orang lain, informasi yang dia peroleh dari orang lain walaupun tidak ditambahi maupun tidak dikurangi. Namun karena tidak dikonfirmasi terlebih dahulu, maka dia dikatakan sebagai seorang pendusta. Ini saja informasi yang benar, informasi yang tidak ditambah dan tidak dikurang. Tapi kata Rasul, tetap dikatakan sebagai seorang pendusta. Kenapa? Karena informasi yang diperoleh ketika disampaikan ulang ternyata belum dikonfirmasi atau belum ada tabayun kepada pemberi informasi pertama. Sahabat Kompas TV yang selalu ada di hati, kita sering loh menyampaikan informasi, ya, terutama di media sosial lewat WA. Mungkin dari sahabat pasti ada yang punya WA, atau mungkin tidak punya WA. Semuanya pasti punya WA. Dan WA ini itu biasanya dari anak SD sudah punya. Ada grup WhatsApp yang tujuannya adalah untuk memberi informasi kepada seluruh wali murid misalnya, atau bahkan di dunia kerja, atau bahkan grup-grup alumni, grup-grup reuni SD, reuni SMA, SMK, universitas dan lain sebagainya. Di sana setiap individu mempunyai yang namanya WhatsApp. Nah, di situ banyak hal-hal yang selalu datang berganti, informasi dari ini dari itu semuanya disampaikan lewat media sosial WA itu tadi. Nah, dari sini ternyata banyak juga informasi yang disampaikan tapi yang pemberi informasi tidak baca. Di broadcast itu kan diteruskan begitu. Setelah diteruskan ternyata tidak dibaca. Tapi dia asal teruskan saja. Ketika ditanya oleh temannya, ini informasi dari mana, untuk apa, tujuannya apa, dia sendiri yang menyampaikan tidak tahu. Wah, saya tidak tahu ini. Saya cuma dapat dari grup alumni SD. Lalu kemudian saya share ke sini. Ya kalau manfaat ya alhamdulillah, tapi kalau tidak ya mohon dimaafkan. Ternyata tidak semudah itu. Bahkan kalau dulu Rasulullah menyampaikan ketika orang mendapatkan informasi lalu dia sebarkan begitu saja tanpa ada konfirmasi, bahkan dia tidak tahu apa-apa, malah ini dia bisa dikatakan sebagai seorang pendusta. Bahasanya jelas, kafa bil mar'i kadziban. Ini biasanya kalau orang yang pingin diakui, ya, dia selalu bilang, "Ini loh saya selalu aktif di medsos." Biar kalau dipanggil teman, "Oh, itu loh yang selalu online, yang selalu update, yang selalu punya data internet." Nah, kadang-kadang saya tidak
pernah tampil karena mohon maaf ya data internet saya habis. Sampai akhirnya dia selalu ingin tampil di media sosial, selalu dikatakan online gitu, minta dikatain seperti itu supaya bahwa dia itu orang yang selalu punya data internet. Nah, ini sampai akhirnya semua informasi apapun disampaikan kepada khalayak walaupun dia sendiri tidak tahu. Dan ini kalau kita pahami hadis tersebut sebagai kaum yang beriman ya saudara Kompas TV, pastinya kita mulai berhati-hati tidak asal mensebarkan informasi dari manapun tanpa adanya konfirmasi. Ini Islam sudah memberikan peringatan sejak dulu ya, sejak zaman Rasulullah. Nah, berdasarkan itu terkadang gini, orang ketika memperoleh informasi kemudian dia lihat tokohnya, wah ini tokoh dari siapa yang menyampaikan ini, wah ini ternyata tokohnya adalah tokoh yang terkemuka, ini yang disampaikan pasti bagus nih, pasti benar nih, pasti bisa diikuti, kredibel, nah, gitu. Kemudian kita share ke orang-orang. Nah setelah kita share ternyata ada pro kontra di bawah. Loh ini gimana, beliau aja ini gini, ini salah, seharusnya begini. Nah, begini para sahabat Kompas TV, kita ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya adalah alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Alladzina yastami'unal qawla, orang-orang yang mendengarkan informasi qaula fayattabi'una ahsanah, lalu diikuti yang baik. Walaupun pembicara ataupun yang menyampaikan informasi adalah orang terkemuka, kemudian yang disampaikan ternyata ada pro dan kontra, maka diambil ahsanah, yang baik. Fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Dan dia termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, dan dia nanti akan termasuk kategori orang-orang yang cerdas. Saudara Kompas TV, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV, masih di Mutiara Iman bersama saya, Sholil Hadi. Tadi sudah kita sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yaitu alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab, yaitu orang-orang yang mendapatkan informasi lalu dia mengikuti yang baik, maka dia dikatakan sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah dan orang yang cerdas. Maka dari itu bagi penge-share ulang atau per-repeat informasi, misalnya mau informasi ini kemudian di-share di tempat yang lain, maka sebaiknya yang pertama kita ambil yang manfaat, yang bisa menimbulkan kebaikan, yang bisa memunculkan kemanfaatan kepada umum, itulah yang kita ambil. Tujuannya supaya tidak terjadi perselisihan, supaya tidak terjadi percekcokan. Mungkin ini tidak berlaku bagi marketing, karena biasanya informasi yang tidak mengundang penasaran yang tinggi tidak akan terbaca. Namun biasanya orang-orang yang selalu punya iktikad atau punya pegangan iktimat yang sangat tinggi, maka dia akan berupaya untuk hati-hati, untuk menyampaikan informasi dengan cara yang hati-hati dan ambil yang baik, yang kira-kira menimbulkan perselisihan tidak disampaikan kembali. Ini bagi orang yang berhati-hati, tapi biasanya enggak. Makanya ada beberapa hal kejadian-kejadian kemarin yang sampai akhirnya menimbulkan gejolak, menyampaikan informasi yang kurang benar. Terkadang informasi ini kayaknya bagus ini untuk disebar, ternyata menimbulkan perdebatan, ternyata menimbulkan percekcokan, sampai akhirnya ada gerakan-gerakan yang kemudian memberikan usulan-usulan yang intinya adalah supaya ini di take down, supaya ini ditutup dan sebagainya. Ini hal-hal yang menjadi akibat dari apa yang disampaikan tanpa ada pilihan atau tidak pernah menseleksi apa yang disampaikan. Bahkan kebenarannya pun juga dipertanyakan.
Maka kita juga ingat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini berlaku bagi siapapun yang mendapatkan informasi kemudian menyebarkan kembali tapi tidak tahu sumbernya. Tidak tahu persoalannya, belum paham inti permasalahannya, tapi dia menyampaikan begitu saja kepada halayak. Dan ini ternyata pernah diingatkan oleh Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sampai kita berpegang teguh kepada sesuatu laisa laka bihi ilm, yang tidak tahu informasinya, ilmunya, yang tidak tahu kebenarannya. Karena sesungguhnya inna sam'a, apa yang kita dengarkan, wal basara, dan kita lihat, wal fuada, dan kita rasakan dalam hati, itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tentu kita, sahabat Kompas TV dimanapun Anda berada, kita harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Kita sebagai orang yang terdidik, apalagi sekarang zaman yang serba digital, mudah mendapatkan informasi yang benar maupun yang hoak. Tentu kita bisa cek dengan aplikasi kan gitu. Tapi tentunya kita juga menjadi pioner-pioner untuk menyampaikan informasi yang benar dan betul-betul kredibel, tapi tidak menyinggung hal-hal yang lainnya, tidak menyinggung perasaan orang lain. Kita ambil yang baiknya, kita sebarkan, yang berharap supaya mendapatkan manfaat dari apa yang kita sampaikan. Setiap informasi yang kita sampaikan bermanfaat, maka balasannya adalah jariyah, amal jariyah yang akan kita dapatkan besok. Setiap informasi yang tidak bermanfaat dan merugikan salah satu pihak, maka itu akan menimbulkan madharat dan dosa yang jariyah lama, karena digital itu sulit kecuali dihapus, di take down dan sebagainya. Terlebih para sahabat Kompas TV, tentu yang ada di sini tidak mungkin tidak mempunyai media sosial. Akun media sosial apapun yang bisa kita bikin ya, kemudian kita bisa mempunyai jaringan sosial yang di dunia maya begitu banyak, yang begitu luas, worldwide. Tapi dengan kita bisa berhati-hati, dengan kita bisa selektif dalam menyampaikan informasi, maka kita akan menjadi orang yang dikatakan sebagai orang yang mendapatkan hidayah dan termasuk ulul albab, yaitu orang-orang yang cerdas. Para sahabat Kompas TV dimanapun Anda berada, jika kita kembali kepada kejadian realita di lingkungan kita, pernah nggak kita misalnya bersama-sama dialog begitu, kumpul sama generasi kita, kumpul dengan satu pekerjaan dengan kita, geng kita lah, ngobrol-ngobrol, dapat informasi apa disampaikan, kemudian ada cerita lagi baru, di sana ada yang kecelakaan, padahal belum tentu benar informasinya. Di sebelah mana? Nanti macet loh, jangan di situ lagi, di situ ada kecelakaan. Padahal informasi itu ternyata 1-2 hari yang lalu dia dapat karena dia baru buka HP, kemudian dia sampaikan kepada temannya, sehingga ketika dia mau berjalan ke sana ternyata nggak jadi ke sana, dia harus lewat jalur lain, padahal lebih lama dan lebih macet lagi. Ini pun masalah sepele, tapi ini ternyata juga menimbulkan masalah, dan itu bisa dikatakan sebagai orang yang pembohong bagi orang yang menyampaikan informasi tapi dia tidak pernah konfirmasi ini informasi kapan. Ini contoh yang terjadi di lingkungan kita, termasuk kemarin itu setelah ada musibah banjir misalnya, kemudian dikatakan di situ belum surut, padahal informasi terupdate sudah surut. Akhirnya semua berbondong-bondong lewat jalur lain, melewati jalur yang dirasa aman, padahal jalur yang paling cepat itu adalah jalur yang biasanya tergenang banjir, tapi itu sudah surut. Nah, teman-teman kita menyampaikan bahwa informasi itu adalah informasi yang dia dapatkan barusan atau baru saja dibuka, tapi informasi itu 5 hari yang lalu, tapi dia tidak konfirmasi. Maka ini seperti halnya kita mengulang kepada hal-hal yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW pada masa lalu, di mana ketika beliau menyampaikan, cukup dikatakan dia seorang pendusta jika dia menyampaikan informasi tidak berdasarkan hasil konfirmasi terhadap yang lainnya. Dia asal share saja begitu, dan itu umum ternyata. Saya juga kadang begitu, tapi saya mikir astagfirullah, langsung saya hapus, saya delete untuk semua. Kan sekarang ada menu begitu kan. Nah, misalnya bagi para sahabat Kompas TV dimanapun Anda berada mengalami hal yang sama, mungkin sekarang
baru saja bangun tidur kemudian langsung nge-share, langsung dihapus saja. Bisa jadi itu informasi yang bisa mengakibatkan predikat seorang pembohong seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Kompas TV dimanapun Anda berada, begini. Jadi kalau misalnya saya berada di sini, saya menyampaikan informasi itu kok tidak benar, maka tentunya ini merupakan dosa jariah kepada saya. Dan ini tentu sangat ironis. Oleh karena itu, mari kita jaga bagaimana kita bisa menseleksi informasi yang kita dapatkan, supaya ketika menyampaikan kepada orang lain, informasi itu sudah benar dan sudah kita pikirkan dan sudah kita konfirmasi kepada yang lain. Saudara Kompas TV yang selalu ada di hati, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV masih di Mutiara Iman bersama saya, Sholihul Hadi. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, seperti yang telah kita sampaikan di awal, bahwa hati-hatilah dalam menyampaikan informasi. Sebaiknya kita harus menseleksi bagaimana informasi itu, apakah sudah benar, apakah sesuai dengan faktanya, baru kita sebarkan. Itu pun tentu kita lihat apakah ada manfaatnya, apakah hanya untuk memperkeruh suasana. Jika memperkeruh suasana, sebaiknya kita delete, cukup di kita. Tapi jika itu ada manfaatnya, maka kita share kepada yang lainnya. Siapa tahu itu bisa menjadikan amal jariah kita. Namun demikian, kita tetap harus menjadi pribadi yang cerdas di dalam menyeleksi informasi itu. Seperti halnya kalau kita salah menyampaikan informasi kepada yang lain, maka ketika salah menyampaikan informasi kepada yang lain, maka bisa jadi informasi itu adalah fitnah dan itu bisa mengakibatkan masalah yang lebih luas lagi. Seperti yang disampaikan oleh Allah di dalam firman-Nya, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mungkin sahabat akan bilang, saya nggak mau fitnah, saya hanya menyampaikan informasi, saya hanya mendapatkan dari media, dari teman saya itu loh, ketua grup. Baik, kalau itu alasannya, tentu kita sudah bisa mengambil langkah yang lebih awal. Sebelum kita sampaikan kemudian ada yang mengatakan bahwa itu adalah berita hoax atau fitnah yang membuat kita harus berurusan dengan mungkin dengan hukum dan sebagainya, maka jauh-jauh hari kita akan seleksi, jangan-jangan ini adalah fitnah yang membuat orang lain tidak suka ataupun orang lain bisa terugikan oleh berita yang kita sampaikan. Dari hal itu, tentu fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka jangan sampai kita memfitnah orang lain, walaupun kita tidak niat untuk memfitnah, kita hanya menge-share. Kan mudah itu, tinggal mainkan jempol. Dan itu ternyata mudah juga untuk dapat dosa. Mudah melakukan, mudah juga mendapatkan dosa. Dan ini sering kita jumpai di tempat-tempat, terutama di lingkungan yang mungkin lingkungan itu belum begitu akrab dengan media sosial, tapi baru saja booming media sosial di sana. Sehingga lagi baru buka begitu, atau mungkin dia baru punya akun baru gitu, sehingga dia lebih semangat dalam menge-share informasi tanpa adanya seleksi, kemudian tanpa melihat dulu apakah ini benar atau salah. Dan ini tentunya hal yang lumrah, tapi kelumrahan itu perlu kita jaga supaya tidak terjadi sampai begitu luas madorotnya. Kenapa? Karena biasanya orang yang suka nge-share, mohon maaf ini sahabat, mungkin ada yang ngalami, suka nge-share di grup tapi dia nggak pernah baca. Ini berkali-kali terjadi. Ditanya, dikonfirmasi, ini loh informasi ini dari jenengan. Oh, saya nggak tahu, saya nggak pernah nulis itu. Terus kemudian di tracking itu, ternyata oh iya saya yang nge-share. Tapi nggak tahu, mungkin setengah sadar. Bangun tidur langsung nge-share. Dan daripada begitu, lebih baik bangun tidur jangan buka HP. Buka Al-Quran, baca dulu. Biar nanti setelah sadar, oh ini waktunya sudah waktu fajar, kita sholat fajar. Oh sudah subuh, kita melaksanakan sholat subuh. Setelah itu baru kita duduk, baru buka HP. Jangan sampai bangun tidur yang dicari HP. Sehingga ini kan yang kadang-kadang mudah bagi kita berbuat dosa. Kadang-kadang istri atau suami lupa kalau punya suami gitu, yang dicari HP dulu. Duh, HP saya mana? Langsung nge-share.
dapat informasi baru ini, langsung di-share. Padahal hati-hati, bisa jadi itu fitnah, bisa jadi itu hoax, bisa jadi itu adalah berita yang memecah belah ummah. Kalau sudah sampai memecah belah umat, maka yang terjadi adalah siapa yang disalahkan? Apakah yang disalahkan adalah yang nge-share pertama? Tentu tidak hanya yang meng-share pertama, tapi yang membawa malapetaka di saat share keberapa. Misalnya panjenengan atau kita yang nge-share ke 13, di saat itulah ternyata berdampak buruk yang sangat besar, maka tentu kita yang akan bermasalah. Kita akan bermasalah dan kita akan menjadi orang yang selalu dicari-cari orang. Lalu kita baru bilang, saya hanya nge-share lewat media sosial. Sahabat Kompas TV dimanapun Anda berada, dari hal semacam ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita alami, tentu memberikan informasi kepada orang lain itu adalah mungkin kebanggaan bagi kita. Mungkin di sebagian orang mengatakan, dengan saya bisa memberikan informasi kepada orang lain, saya merasa bangga karena seolah saya bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Namun, yang perlu kita ingat adalah informasi apa dulu? Dari mana sumbernya? Kredibel tidak? Maka firman Allah yang sudah kita bacakan di awal tadi, tentu kita akan teringat bahwa setiap orang yang tidak tahu menahu informasi itu kredibel atau tidak, lebih baik tidak menyampaikannya. Kenapa? Selain di akhirat nanti, tentang apa yang kita dengarkan, inna sam'a wal basara wal fuada, dan apa yang kita lihat serta apa yang bisa kita rasakan dalam hati, ternyata di akhirat nanti ada pertanggungjawaban. Di dunia pun juga ada UU ITE. Misalnya kita, ayo coba, kalau kita sampai berurusan dengan hukum, loh kok saya bisa kena UU ITE? Nah ini juga perlu tahu para sahabat Kompas TV harus tahu, ternyata UU ITE itu apa? Hanya sebatas nge-share informasi lewat WA atau lewat media sosial yang tendensinya adalah untuk seseorang kemudian disampaikan kepada halayak. Ternyata itu bisa mengakibatkan kemadaratan yang berkepanjangan, dan itu ternyata bisa mengakibatkan dosa jariyah. Para sahabat Kompas TV yang selalu ada di hati, yang saya cintai, kita harusnya sudah mulai sadar bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu semua terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dengar, apa yang kita sampaikan, apa yang kita lihat, dan apa yang bisa kita rasakan dalam hati, itu ternyata ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh karenanya, mari kita sama-sama berhati-hati dalam menyampaikan informasi ataupun mengambil sumber dari mana, apakah ini sumber yang kredibel ataupun sumber yang benar. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mari kita berdoa, semoga Allah meridhoi perjumpaan kita kali ini. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudara, tetap di Mutiara Iman bersama kami di Kompas TV, kecintaan kita semuanya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.